Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah live streaming GBI Raja Wali. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Kiranya kita semua boleh merasakan kuasa dan hadirat Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu kalau pada pagi hari ini kami umat-umatmu boleh kembali beribadah walaupun secara online. Tuhan, kiranya tidak mengurangi kesungguhan kami untuk kami beribadah kepada Engkau, memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan, Engkau akan memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kami dalam ibadah ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehadiran-Mu, sehingga kami semua boleh merasakan berkat yang daripada Tuhan nyata terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuliakan, memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan beribadah pagi ini, kita akan memuji nama Tuhan. Dengan hati yang terbuka, hati yang berserah kepada Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setianya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu ganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. haleluya, amin saudara. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sangat baik. Dalam kehidupan kita, kita boleh merasakan kuasanya, kebaikannya terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita datang, kita mau menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan,
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. katakan ku rasakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Katakan, curahkanlah kuasa-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama-Mu Tuhan, puji nama-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, Kau yang ajaib, Kau yang berkuasa. Segala lutut berpelut, segala lidah mengaku Engkau Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, ajaib. Haleluya, glory, hallelujah, glory, puji, hallelujah, puji, glory bagimu, hallelujah, kami sembah. Engkau yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kiralah masih.
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Mujizat terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, kita menghadapi pandemi virus corona. Biarlah mujizat Tuhan akan kita alami setiap pribadi. Kita diluputkan dari penyebaran virus corona ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin ajak kita menyanyi. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Aku percaya. Haleluya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat semua kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan
Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau selalu menyertai kami. Engkau memberi kami juga kesempatan untuk terus beribadah kepadamu. Kami mau gunakan waktu ini untuk sungguh-sungguh bersekutu dengan Engkau, dan biarlah Engkau menolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu. Engkau juga memberkati jemaat-Mu untuk memahami kebenaran firman-Mu. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita sungguh bersyukur kembali karena kita boleh beribadah, dan sekalipun kita beribadah online, tapi ibadah ini tidak kekurangan, tidak kurang ibadahnya. Sama dengan ibadah onsite. Kali ini saya mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 18 dan sampai 14. Lukas 18 ayat 9 sampai yang ke-14 saya bacakan. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang alim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian pembacaan kita, Bapak Ibu. Dan melalui pembacaan ini saya memberikan satu judul, yaitu sikap hati di dalam ibadah. Bagaimanakah sikap hati kita ada di dalam ibadah? Baik ibadah secara onsite pada beberapa waktu yang lalu, maupun juga ibadah yang sedang kita selenggarakan, yaitu secara online. Sekali lagi, ibadah online ini tidak kurang sedikit pun dengan ibadah onsite. Jadi kita tetap ada dalam ibadah. Nah Bapak Ibu, khotbah Tuhan Yesus ini didasari karena adanya beberapa orang yang menganggap dirinya itu benar dan cenderung untuk memandang rendah semua orang lain. Nah itu dijelaskan di dalam ayat yang ke-9. Diceritakan ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa.
Yang seorang adalah Farisi dan yang lain adalah pemungut cukai. Kehadiran mereka di bait Allah bukan dalam ibadah umum, seperti hari Sabat, mereka berkumpul bersama-sama, tapi rupanya ini satu ibadah yang dilaksanakan secara pribadi. Mereka memang biasanya selain ibadah umum datang ke bait Allah untuk ibadah pribadi yang dilakukannya oleh orang-orang saleh pada masa itu. Ya, jadi datang ke bait Allah. Ada jam-jam di mana orang Yahudi itu datang ke bait Allah. Kita akan mulai lebih dulu siapa mereka itu. Yang pertama, kita akan mulai dengan orang Farisi. Siapakah orang Farisi itu? Orang Farisi adalah para rabi atau para guru yang sangat berpengaruh dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Mereka itu guru-guru, mereka itu juga disebut ahli Taurat. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan selain itu juga berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan mereka ini sebagai orang Farisi mentaati dengan sedemikian mutlaknya, sedemikian ketatnya seluruh hukum dan peraturan yang mereka percayai. Itulah ahli Taurat. Yang kedua, kita akan belajar siapa itu pemungut cukai. Pemungut cukai adalah seorang petugas yang diserai memungut bea atau memungut cukai untuk pemerintah penjajah di masa itu adalah Kekaisaran Romawi. Yaitu di masa itu orang-orang Yahudi dijajah oleh orang Romawi. Nah, seringkali pemungut cukai itu memeras rakyatnya sendiri, sesama bangsa Yahudi, ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, sehingga mereka sering disebut di dalam catatan-catatan firman Tuhan, di dalam Lukas juga, mereka disebutkan demikian bersama dengan orang berdosa. Jadi pemungut cukai itu dikelompokkan dalam pemahaman orang Farisi adalah orang yang berdosa. Golongannya orang yang berdosa. Demikian. Nah, kita akan melihat dalam kehidupan keseharian mereka bagaimana sikap mereka meresponi Tuhan Yesus. Ya. Lukas mencatat respon orang Farisi itu secara umum, orang Farisi itu secara umumnya adalah memberikan satu penentangan atau penolakan terhadap Tuhan Yesus. Ya. Terlebih-lebih, puncak kemarahan orang Farisi dalam menentang Tuhan Yesus itu karena Tuhan Yesus menyatakan dirinya bisa mengampuni dosa. Dan mereka berusaha mencari celah untuk menyerang Tuhan Yesus. Karena sikapnya memang bermusuhan, sikapnya menentang. Nah, bagaimana dengan respon pemungut cukai ini? Ya. Lukas mencatat 11 kali kata pemungut cukai di dalam Injil Lukas. Ya. Khususnya di dalam pasal 18 ini, Lukas mencatat sampai 3 kali. Dan itu luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat nanti ayat 10, ayat 11, dan ayat 13. Jadi itu bisa dilihat bahwa Lukas mencatat dalam pasal 18 3 kali. Nah, bagaimana dengan respon pemungut cukai? Respon pemungut cukai itu lebih dapat menerima firman Allah. Lebih bersikap terbukalah kalau belum disebut bersahabat. Terbuka terhadap firman Allah, baik yang disampaikan sebelum itu yaitu oleh Rasul Yohanes Pembaptis atau Nabi Yohanes Pembaptis, maupun juga yang disampaikan oleh
Tuhan Yesus. Jadi beda jauh. Kalau orang Farisi itu bersifat permusuhan, tetapi orang Farisi pemungut cukai ini lebih terbuka kepada firman Allah dan juga kepada pribadi Kristus. Lukas pasal 3 ayat 12 mencatat, pemungut cukai itu ternyata suatu saat datang kepada Nabi Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan mereka berkata demikian, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Nah, jawab Yohanes, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu." Dan mereka menerima firman, mereka berubah. Mereka dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Mereka bertobat dan menjadi pengikut Yesus. Ada juga bahkan yang mengundang Yesus untuk makan di rumahnya, disertai dengan pemungut cukai yang lainnya. Itulah tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Kita sekarang masuk kepada bagian yang kita baca ini. Bagaimanakah sikap hati yang berkenan kepada Allah? Sikap hati di dalam ibadah. Mengapa sikap hati di dalam ibadah? Saya ambil judul ini karena ada dua sikap hati yang tergambar dalam kehadiran dua orang di bait Allah untuk berdoa. Orang Farisi, kita akan lihat lebih dulu. Bagaimana orang Farisi? Ia berdiri. Bukan sekedar berdiri saja, tapi berdiri ini mengambil satu posisi yang dapat dilihat oleh orang banyak. Karena kebiasaan orang Farisi ini, selain berdoa di bait Allah, juga dia berdiri di jalan-jalan. Dia berdoa supaya suaranya kedengaran, dan dia sengaja berdoa di pinggir jalan untuk kelihatan oleh orang lain. Jadi di bait Allah pun juga terbawa demikian. Lalu di dalam doanya, ia mengucap syukur karena dirinya tidak sama seperti semua orang lain. Jadi dia merasa beda tuh kualitasnya. Beda. Kehadiran dia di bait Allah dengan kehadiran orang-orang yang di bait Allah itu beda. Dia memposisikan diri lebih tinggi dibanding orang lain. Lalu kita lihat perkataannya demikian. Aku bukan perampok. Aku mengucap syukur. Karena aku ini bukan perampok. Nah, dengan perkataan demikian ini dia sedang menegaskan dia itu orangnya baik. Tidak suka merampas milik orang lain. Tidak suka mencuri dengan paksa milik orang lain. Dia bukan perampok menurut pengakuannya. Dia tidak pernah melakukan perampasan. Di dalam ucapan syukurnya dia berkata, aku bukan orang lalim. Orang lalim berarti menyatakan dirinya bahwa dia bukan atau tidak melakukan kekerasan juga, tidak kejam, tidak bengis, bukannya orang yang tidak berbelas kasihan, ngerti aturan Taurat dan punya kasih juga, bukan tidak adil, dan bukan penganiaya yang merugikan orang lain. Bukan. Jadi dia menunjukkan kebaikannya, dirinya sendiri. Dia berkata juga, aku bukan pezina. Dengan berkata demikian dia sedang mengungkapkan dia memiliki moralitas yang baik, moralitas yang tinggi. Lalu apalagi? Berarti dia juga sebetulnya menjaga kesucian hidupnya dengan mentaati Taurat Tuhan. Begitu perkataannya. Lalu perkataannya yang selanjutnya demikian. Aku bukan seperti pemungut cukai ini. Aku bukan seperti pemungut cukai ini. Itu sedang menunjukkan bahwa dia bukan pendosa. Mengapa dia bukan pendosa? Di dalam pemahamannya orang Yahudi, terlebih dalam orang Farisi, orang pemungut cukai ini
sangat berdosa karena dia bekerja untuk penjajah, dia seorang pengkhianat bangsa. Jadi dia orang yang tidak memiliki jiwa nasionalisme yang membela bangsanya, tapi malah bekerja untuk penjajah. Jadi dia anggap orang yang berdosa. Dan dengan perkataan seperti itu, dia bukan pengkhianat seperti yang saya sampaikan, dan dia orang yang benar-benar orang yang bukan hina, bukan orang yang hina seperti pemungut cukai ini. Dia orang baik, dia orang suci, orang kudus, orang saleh. Nah, saudara, memang inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam perumpamaan ini. Lalu ditambahkan lagi, aku berpuasa 2 kali seminggu. Ini daftar yang begitu banyak. Berpuasa 2 kali seminggu itu menunjukkan bahwa dia sedang mengatakan, aku orang saleh, aku menjalankan aturan agama dengan baik. Taurat aku taati dengan baik. Nah, ternyata belum selesai juga. Dia juga masih berkata demikian. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Dari segala penghasilanku, aku begitu setia, begitu taatnya memberikan persembahan. Aku tidak lalai. Aku tidak seperti pemungut cukai ini. Itu artinya, ia selama ini berlaku jujur. Dia tidak curang. Dan dia tahu memuliakan Allah dengan hartanya. Dia tahu, karena itu dia orang baik. Tapi tahukah Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Alkitab? Alkitab, Lukas sendiri mencatat dalam Lukas 16 ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Padahal ia adalah hamba uang. Luar biasa perkataan orang Farisi itu. Tetapi Lukas membantahnya. Ada catatan lain. Orang Farisi ini ternyata seorang hamba uang. Orang Farisi ini sombong, menganggap lebih tinggi dari mereka yang lain, dari orang-orang yang lain. Dengan apa? Dengan cara memamerkan kebaikan dan kesalehannya. Menganggap diri sebagai orang benar, paling suci, paling saleh, dan memandang hina dan cenderung merendahkan orang lain, terlebih pemungut cukai. Di dalam doanya yang dipikirkannya adalah tentang dirinya sendiri. Sama sekali dalam perumpamaan tadi tidak tergambar, tidak tercatat perkataan Allah. Ia orang yang benar-benar mementingkan dirinya sendiri. Ia berdoa dengan tujuan supaya didengar oleh orang lain di bait Allah itu dengan harapan pada akhirnya ia dipuji. Jadi motivasi doanya, kehadiran dirinya di bait Allah untuk berdoa itu motivasi yang salah, motivasi untuk pamer kesalehan supaya mendapatkan pujian dari orang-orang sekitarnya, orang yang melihatnya. Nah, Bapak Ibu, Lukas juga mencatat di dalam Lukas 16 ayat yang ke-15, hanya beda satu ayat dengan ayat yang tadi, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kita perlu memperhatikan ini, apa yang nampak saleh di permukaan orang Farisi, justru itulah yang dibenci oleh Tuhan Yesus. Karena merasa diri yang paling berkenan kepada Allah, maka sudah sewajarnya, dan ini, jika Allah memberikan imbalan atas kesalehannya. Beda dengan orang pemungut cukai itu. Dia merasa, karena begitu salehnya, layaklah saya dapat imbalan dari Allah. Demikianlah Bapak Ibu.
Ia hadir di bait Allah untuk kepentingannya sendiri, bukan untuk kepentingan Allah. Untuk memuji dan menyembah Allah, bukan. Untuk mengagungkan Allah, bukan. Ia benar-benar seorang yang sangat-sangat egois. Ia memikirkan dirinya sendiri. Padahal itu bait Allah, rumah Allah, di mana seharusnya seseorang datang di bait Allah itu untuk bertemu dengan Allah. Kalau dia bertemu dengan Allah, seharusnya dia mengagungkan Allah, dia memuji Allah, dia menyembah Allah, dia sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya itu kepada Allah. Tapi ternyata bukan, dia memamerkan segala kesalehannya. Dia mempunyai prestasi yang sangat tinggi di dalam kehidupan agamawinya atau dalam kehidupan kerohaniannya. Aku sudah sampai pada puncak yang sangat tinggi kerohanianku dibanding semua orang lain. Karena itu sikapnya merendahkan orang lain, terlebih memujukai. Di mata Allah, ini sebelum sampai ini saya akan sampaikan, doa yang dipanjatkannya ternyata di mata Allah itu doa yang dipanjatkan hanyalah kata-kata kosong, tidak bermakna karena penuh kebohongan. Apalagi penuh dengan pengingkaran atas kejahatannya. Jadi semua yang disampaikannya dalam doa yang tidak terucapkan, doa yang ada di dalam hati tadi sebetulnya suatu kebohongan. Suatu pengingkaran terhadap kejahatan yang dilakukannya. Dia hanya mengesankan sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang pemimpin agama, guru agama, hamba Tuhan kalau di zaman sekarang. Di mata Allah ibadahnya sia-sia karena ternyata hanya bersifat lahiriah semata. Ingatlah bahwa mata Allah itu tajam, dapat melihat sampai kedalaman hati. Di hadapan Allah kita ini telanjang. Hidup kita terbuka, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada kepura-puraan. Karena itu tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Allah tahu karakter setiap orang yang datang beribadah pada Allah. Allah melihatnya dengan sangat luar biasa. Allah mengenal kita dan Allah mengenal bagaimana keadaan kerohanian kita yang sesungguhnya. Bagaimanakah kita? Orang Farisi ini benar-benar luar biasa. Memamerkan kesombongannya. Menyatakan kesombongannya dengan memamerkan kesalehannya. Melalui perumpamaan ini mengungkapkan bahwa orang Farisi adalah dijelaskan benar-benar dikuasai oleh tabiat dosa. Dikuasai oleh dosa dan melakukan kehidupannya dalam tabiat dosa. Karena itu dia sombong, dia memamerkan segala prestasi kesalehan diri sendiri. Ucapan syukur atas pencapaian prestasi kesalehan hidupnya justru ini yang paling penting, menjadi kekejian bagi Allah. Ini menjadi kekejian bagi Allah. Di mata Allah menjadi jijik. Kita tidak bisa berpura-pura di depan Allah. Allah itu melihat kita sesungguhnya. Karena itu Bapak Ibu, kalau kita datang pada Allah, ada baiknya kita memeriksa hati kita masing-masing. Dalam situasi apa? Mungkin nggak sengaja naik motor, naik mobil, bawa kendaraan di jalan, terganggu dengan pengendara yang lain. Ada rasa marah dari kita datang ke rumah Allah ini, sudah ada persiapan doa dari rumah, tapi di jalan dan sampai di rumah Allah masih marah. Bisa jadi. Kita perlu memeriksa diri kita melalui perumpamaan Tuhan Yesus ini. Maka ia pulang tanpa perkenanan Allah. Ia tetap pulang kembali hidup sebagai manusia duniawi.
dia tidak mendapatkan apa-apa. Manfaatnya tidak ada sama sekali yang dia capai. Ibadah itu sungguh berguna. Tidak ada guna, tidak ada manfaat yang dia dapatkan dari ibadah itu. Karena itu, Bapak Ibu, mari kita belajar dari firman ini. Ada satu hal yang perlu kita pahami. Jangan pernah menghakimi kondisi rohani orang lain. Jangan pernah menghakimi. Lebih baik bersikap mengoreksi diri. Melihat kepada diri sendiri. Bagaimana kondisi kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah. Apa hari-hari ini hubungan kita dengan Allah itu terjalin dalam keintim, dalam kedekatan yang luar biasa dengan Allah, dan hal itu menyebabkan kita hidup di dalam ketaatan pada Allah, atau justru kita biasa-biasa saja. Kita hadir ibadah, biasa-biasa saja. Bapak Gembala dalam khotbah minggu pertama bulan September ini sudah menegaskan, kita bukan nonton ibadah. Kita sedang beribadah. Itu penting dicatat baik-baik oleh setiap jemaat. Jadi dalam ibadah itu sekalipun online, sekalipun di depan kamera, di depan HP, di kamera laptop, di depan TV, bagaimanapun juga kita sedang ibadah. Dan kita harus sungguh-sungguh memiliki motivasi benar di hadapan Allah. Baiklah, sekarang saya akan lihat bagaimana pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini, dia berdiri jauh-jauh. Jauh beda dengan pemungut cukai tadi. Ia merasa tidak layak untuk mendekat kepada Allah. Lalu dikatakan, bahkan tidak berani menengadah ke langit. Pemungut cukai ini malu, rendah diri bahkan. Bukan rendah hati saja, tapi rendah diri sebetulnya kalau apalagi dibandingkan dengan orang Farisi tadi. Karena sadar bahwa dirinya berdosa. Sangat kontras dengan orang Farisi tadi. Kata-kata yang menunjukkan adalah memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Ini menunjukkan bahwa ia sedang berduka atas dosanya. Jadi dia datang ke bait Allah itu menyadari dosanya. Sedangkan orang Farisi tadi sama sekali tidak menyinggung dosa, tidak peduli dengan Allah. Yang dipikirkannya adalah dirinya sendiri, sangat egois. Dan itu mendatangkan kejijikan bagi Allah. Tetapi pemungut cukai ini, dia berduka atas dosanya. Ia sadar akan keberdosaannya, akan ketidaklayakannya di hadapan Allah. Ia rendah hati. Bukan sombong, bukan memegahkan diri. Kesadaran bahwa Allah itu kudus dan dirinya berdosa. Karena itu ia mohon, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ada pernyataan memohon. Tapi kalau orang Farisi justru dengan pongahnya memamerkan kesalehannya, kebaikannya. Mari Bapak Ibu, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan ini baik-baik. Hal ini menunjukkan kerendahan hatinya. Ia datang kepada Allah dengan hati yang hancur, menyesali kesalahannya. Kesadaran akan keberdosaannya menyebabkan dirinya datang dengan penuh dengan pertobatan. Dia datang dengan penuh pertobatan, bukan untuk pamer kesalehan. Dia penuh dengan pertobatan. Itu menunjukkan bahwa ia bergantung penuh untuk masuk ke bait Allah, untuk berdoa itu. Bergantung pada apa? Bergantung pada belas kasihan Allah. Dia sungguh bergantung pada belas kasihan Allah. Karena itu ia berdoa karena ia memiliki kerinduan menghampiri Allah. Sehingga Allah mengampuni dosa dan menerima doanya. Dan bagiannya, ia pulang sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Beda jauh dengan orang Farisi.
ia dibenarkan oleh Allah. Ibadah yang berkenan pada Allah bukan sombong, bukan bermegah diri, bukan pamer, tetapi memiliki sikap rendah hati. Melalui hal ini ada beberapa penerapan yang bisa kita pelajari, bisa kita terapkan dalam hidup kita beribadah. Yang pertama, beribadah itu bukan untuk pamer kesalian diri. Saya hadir di ibadah, di gereja. Saya sedang ibadah online, bukan. Tapi ibadah itu adalah untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah. Mengalami perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Pemungut cukai itu bertemu dengan Allah. Orang Farisi tidak bertemu dengan Allah. Makanya dia tidak mendapatkan perkenanan dari Allah. 2, kita juga diingatkan bahwa kita bukan untuk menghakimi, tetapi kita dipanggil dalam ibadah untuk menjadi berkat buat sesama. Bukan untuk menilai kadar rohani orang lain, bukan. 3, ibadah bukan tentang menjalankan ritual atau seremonial saja. Yang penting hadir, disuruh gembala hadir, bukan. Itu seremonial. Tapi tentang memiliki hubungan pribadi dengan Allah, dan itu terekspresi secara nyata pada akhirnya yaitu hidup dalam pertobatan dan dalam kebenaran Tuhan. Hidup dalam pertobatan dan dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, ibadah bukannya seberapa banyak firman yang kita ketahui, yang pada akhirnya hanya mengisi pikiran kita saja, menjadi pengetahuan yang kosong belaka. Bukan, ibadah adalah seberapa besar keinginan hati kita merespon firman Allah untuk mentaatinya. Orang Farisi itu tahu banyak firman, tapi tidak mentaatinya. Yang keempat, ibadah bukannya seberapa sibuknya aktivitas agamawi kita, mengikuti pelayanan dan sebagainya. Tetapi ibadah adalah seberapa besar menyediakan hati untuk menerima firman, untuk diperbaharui dari hari ke hari. Itulah yang membuat pemungut cukai itu pulang dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan berkat, mendapat perkenanan Allah. Inilah Bapak Ibu, sikap hati yang benar di dalam ibadah. Selamat beribadah dengan sikap hati yang benar kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyikan satu pujian. Inilah rinduku. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri merespon firman Tuhan. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Inilah rinduku.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah berbicara kepada setiap kami. Biarlah kami sungguh-sungguh berpegang atas firman, sehingga kami mendapatkan berkat melalui ibadah, bukan nonton ibadah online, tetapi di dalam ibadah ini berkat-Mu ada melalui firman. Ajar setiap kami untuk memiliki sikap hati yang benar dalam ibadah dan dalam kehidupan sehari-hari. Kami berdoa untuk saudara kami yang ulang tahun. Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai rancangan yang indah atas kehidupan mereka. Dan mereka semua ada di tangan-Mu penuh kuasa. Karena itu akan menuntun mereka semuanya untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Memiliki hati nurani yang bersih, hati nurani yang benar. Untuk mentaati kepada kebenaran firman-Mu. Maka Tuhan melimpahkan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, dan masa depan yang penuh harapan. Kami berdoa untuk situasi bangsa kami. Tuhan, tolonglah bangsa Indonesia ini. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan bangsa Indonesia. Tolonglah pemerintahan kami dari pusat sampai ke daerah untuk sungguh-sungguh diberikan hikmat oleh Tuhan untuk menangani, oh Tuhan Yesus, COVID-19 ini, sehingga Indonesia bisa melewatinya sebagai pemenang. Tolonglah para dokter, para tenaga medis yang merawatnya, jagai mereka. Lebih daripada itu kami berdoa untuk masyarakat. Berikan kesadaran, bukalah pengertian, berikan pengertian kepada mereka untuk merespon, melakukan protokol kesehatan, secara khusus dalam hal memakai masker, juga cuci tangan, menjaga jarak, untuk keselamatan kami semua, untuk keselamatan keluarga kami, untuk keselamatan bangsa ini. Tolong Tuhan, hanya Engkau yang sanggup memberikan kesadaran kepada mereka. Himbauan-himbauan yang disampaikan melalui TV, melalui radio, melalui grup-grup WA, melalui multimedia yang lain, cara-cara yang lain, Tuhan, itu sungguh menyadarkan masyarakat. Ini saatnya kami mematuhi aturan yang pemerintah telah berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Lawatlah Indonesia. Lawatlah Indonesia. Selamatkan Indonesia. Sehingga melalui semuanya ini. Pada akhirnya kami akan pulang. Kami pisah dan mengakhiri ibadah ini. Dan kami akan menerima berkat yang daripada Allah. Mari saudaraku, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Allah Putra, persekutuan yang manis yaitu Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita semua katakan amin. Kita nyanyi pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Shalom Bapak Ibu Jemaat GBI Raja Wali, jumpa lagi bersama dengan saya Iliana dalam Reason Update minggu ini. Yang pertama, doa pagi tetap akan diadakan setiap hari pada pukul 8 pagi bertempat di kantor sekretariat. Bagi jemaat yang rindu untuk berdoa pagi bersama dapat langsung hadir ya. Dan yang kedua, bagi ibu-ibu, pada hari Rabu akan diadakan ibadah WBI pada pukul 9.30 pagi bertempat di kantor sekretariat. Yuk ibu-ibu gabung ya dalam ibadah ini. Untuk yang ketiga, ibadah remaja. Nah, bagi adik-adik semuanya, yuk hadir yuk pada setiap hari Sabtu pada pukul 17.30 kita akan mengadakan ibadah remaja bertempat di kantor sekretariat. Untuk ibadah pada hari Minggu akan diadakan secara online pada pukul 8 pagi yang dapat diikuti pada channel YouTube di bawah ini. Nah, jangan lupa ya untuk subscribe, komen, like, dan share. Nah, untuk ibadah sekolah minggu akan diadakan setiap pukul 10 pagi pada hari Minggunya yang akan dapat diikuti pada WA yang akan diberikan. Nah, untuk ibadah dewasa muda, bagi kaum dewasa muda, yuk gabung bersama kami dalam ibadah dewasa muda setiap hari Minggu pada pukul 18 sore. Kami tunggu ya bertempat di kantor sekretariat. Dan yang terakhir, bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan persepuluhan maupun persembahan umum dan persembahan untuk sekolah minggu, dapat ditransfer pada rekening di bawah ini, atau dapat langsung hadir ke kantor sekretariat, diberikan pada kotak yang sudah disiapkan. Demikian Reason Update pada minggu ini. Saya Iliana, mohon undur diri, dan sampai jumpa pada Reason Update berikutnya. God bless you. Dadah!